ada dua tipe mahasiswa ya, tipe yang ingin bisnis sama tipe yang butuh bisnis. Walaupun modal itu penting, tapi modal itu insya Allah akan datang dengan sendirinya. Beneran, ini banyak banget kisah. Asal usahanya yang mungkin Iya, diri asal kita sendiri. usahanya, strong why itu wajib banget kalau di bisnis. Kenapa? Karena terlalu banyak alasan kita untuk berhenti. Karena kalau nggak dapet why-nya, sebulan 2 bulan berhenti. Iya, iya. Udah mulai kuliah nih, udah deh berhenti aja, fokus kuliah. Kuliah tuh nggak perlu fokus-fokus, yang penting diikuti semua aturannya ya. Pengusaha itu pasti pernah gagal. Pengusaha itu tidak rata-rata tidak sukses di bisnis pertama, kedua, jadi nggak usah terbiasa aja. Sampai nanti kita dijodohkan ya sama Tuhan dengan produk atau jasa yang memang jadi diri kita. Iya gitu, dan layak diperjuangkan. Pokoknya wirausaha Mulai aja dulu. Yang nggak Itu boleh yang itu penting. adalah dipikirin terus sampai semester 5 masih dipikir bisnisnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo kawan-kawan FISIP, kembali lagi dengan acara kita yaitu FISIP Talk, yang merupakan serial podcast dari BEM FISIP Unmul periode 2021. Kali ini FISIP Talk sudah mencapai episode 9, dan tentunya di episode kali ini kita menghadirkan pembicara yang sangat keren sekali, yang pastinya mahasiswa FISIP kenal dengan beliau karena memang beliau ini sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Sebelumnya perkenalkan, saya Yanuar Ismawati, Menteri dari Sosial dan Masyarakat BEM FISIP Unmul. Saya selaku host dari podcast pada episode kali ini. Episode kali ini mengangkat tema yang sangat keren sekali, tentunya tema tentang wirausaha. Bagaimana kita nanti akan membahas bagaimana mahasiswa ini pandai berwirausaha setelah masa perkuliahan selesai nanti. Mungkin saya perkenalkan dulu, di samping saya ada Ibu Vina. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Isma. Bagaimana Ibu Vina kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Bu? Sibuk di Bisnatalis ya, karena iya. ini walaupun masa pandemi kita nggak boleh kehilangan makna dari ulang tahun FISIP yang ke-59. Oh iya, mungkin kita boleh sekalian ya Bu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Mula Warman maupun untuk FISIP Fakultas Unmul. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sendiri yang ke 59 tahun. Wow, sudah lumayan tua ya Bu, karena memang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah fakultas pertama. Iya, Iya. di Unmul. Iya. Nah, mungkin kali ini kita langsung ke topik ya Bu. Kita membahas terkait mahasiswa berwirausaha. Wirausaha sendiri sebenarnya apa sih Bu? Karena mungkin teman-teman nih masih pada belum tahu nih sebenarnya wirausaha itu kegiatan semacam apa, dan kegiatan apa yang bisa dikatakan sebagai wirausaha seperti itu. Baik, wirausaha ya artinya secara kata mungkin secara sempitnya adalah berusaha sendiri gitu ya, dari kelolanya mahasiswa atau individu itu. Namun secara luasnya wirausaha artinya bagaimana kita menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Masalah siapa? Masalah konsumen yang mau kita tawari produk atau jasa. Jadi intinya berwirausaha siap untuk menjadi bagian dari solusi konsumen, solusi perusahaan atau organisasi, lebih luas lagi solusi bagi bangsa tentunya ya. Nah, untuk wirausaha sendiri Bu, sebenarnya siapa sih yang cocok untuk kegiatan berwirausaha? Ataukah mungkin mahasiswa nih bisa nggak sih kalau untuk terjun ke wirausaha, atau harus orang-orang yang mungkin sudah mendalami lebih dalam nih terkait ilmu wirausaha atau seperti apa? Siap. Mahasiswa itu kalau menurut saya ya kudu banget berwirausaha Mbak Ismi. Karena kenapa sih mahasiswa namanya mahasiswa ya, siswa yang maha gitu ya. Apa yang diharapkan sih ketika mahasiswa lulus? Ketika mahasiswa lulus, mahasiswa paling utama diharapkan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi solusi dari masalah bangsa. Kalau semua yang lulus setelah diwisuda itu pingin bekerja, tentunya tidak cukup lapangan pekerjaannya. Jadi kalau statusnya sebagai mahasiswa, maksud saya gini, jangan habis itu status sebagai mahasiswa
dan Anda belum berwirausaha. Harusnya Anda mahasiswa berwirausaha lah. Oke, baik. Nah, ini kan melihat kondisi pandemi ya Bu ya, mahasiswa sekarang kan udah ya bukan hampir jarang lagi, tapi memang sudah nggak pernah turun ke kampus. Bahkan mereka hampir 24 jam mungkin di rumah saja ya, paling kegiatannya mungkin cuma kuliah, ngadep laptop dan segala macam, dan mungkin di kondisi pandemi ini lebih banyak waktu luang mereka seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri melihat situasi yang seperti itu, sebenarnya apakah ada peluang untuk mahasiswa sendiri berwirausaha seperti itu? Iya, kalau kita lihat ya di pasar atau di realitanya banyak usaha-usaha yang tutup, mal-mal tutup, usaha-usaha harus tutup, semuanya harus online gitu. Justru sebenarnya yang paling mampu memanfaatkan kondisi ini adalah mahasiswa. Kenapa? Karena kita dekat banget dengan teknologi gitu ya. Yang raja game online kan juga mahasiswa ya. Nah, harusnya online-nya itu dimanfaatkan juga untuk berwirausaha gitu. Apalagi di era pandemi sekarang terbuka sekali sebenarnya kesempatan untuk berwirausaha. Yang penting adalah kreatif, mampu membaca peluang. Apa sih yang menjadi masalah orang? Dan kami siap memberikan solusinya. Jadi itu dulu, kalau kita mau berwirausaha, apalagi di era pandemi ya, jangan langsung pengennya untung sekian, pengen untung banyak, enggak. Usaha yang baik adalah usaha yang dimulai dari niat yang tulus, pengen jadi solusi bagi orang lain. Nah, setelah itu kita pilih siapa yang mau kita selesaikan masalahnya. Maksudnya gini, saya punya teman di awal pandemi itu, sebelum pandemi dia jualannya gamis, ya gamis, hijab gitu. Setelah pandemi dia berpikir, apa sih masalah konsumen saya? Konsumennya tetap sama ya, muslimah. Akhirnya dia buat home dress yang cantik-cantik, masya Allah. Mbak Ismi harus coba ya. Boleh itu nanti dipromosikan sekalian. Iya. Jadi menyesuaikan dengan masalah. Ternyata ketika suami-suami di rumah, ibu-ibu tuh perlu lebih cantik di rumah. Akhirnya home dressnya tuh cantik-cantik, dan kalau orang itu peka terhadap masalah yang dihadapi konsumennya, insya Allah bisnisnya bisa tetap survive. Yang penting mau menyesuaikan dengan kondisi. Gamis resmi dikurangin, banyakin home dressnya. Ini yang terjadi di teman saya. Ada lagi contohnya, misalnya cemilan yang tadinya formatnya begini, maksudnya tuh formatnya offline, sekarang benar-benar dipikirkan supaya bisa dinikmati atau di deliver secara online ke konsumen. Iya, karena melihat juga banyak sekali, saya juga ada Bu teman-teman yang memang dia ini memang meluangkan waktunya di masa pandemi dengan berbisnis, dan memang kita juga perlu juga kan melihat situasi gitu kan. Karena seperti contohnya aja ini kan musim pandemi, dimana kita kemana-mana harus wajib protokol kesehatan. Jadi banyak juga tuh Bu, saya lihat teman-teman itu mereka memanfaatkan waktunya untuk berbisnis, jualan masker dan masker pun sekarang nggak yang model yang biasa, mungkin masker medis atau apa, mereka bahkan ada yang bikin sendiri seperti itu. Nah, dan desain yang unik, karena tetap pengen fashionable ya. Karena melihat juga apalagi sekarang kan outfit tuh harus ada maskernya, seperti itu harus disesuaikan dengan baju seperti itu. Nah, untuk memulai bisnis sendiri Bu, ini sebenarnya menjadi salah satu ketakutan dari mungkin dari teman-teman mahasiswa atau yang lain untuk memulai berbisnis, ini masalah modal. Nah, kebanyakan Bu, orang memulai berwirausaha itu takut kayak, kan aku belum dapat modal nih, nggak ada uang sama sekali, atau mungkin belum minim ide buat berwirausaha. Jadi jatuhnya kita tuh insecure duluan Bu, kayak udah nggak usah, nanti aja nunggu ada modal, atau nantilah nunggu pikir-pikir ide dulu apa sih yang cocok buat berwirausaha. Nah, dari Ibu sendiri mungkin ada tips gitu buat mahasiswa nih, setidaknya kita berani memulai berwirausaha dengan mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Yes, makasih Mbak Isma, ini pertanyaan keren banget ya. Jadi sebelum ke modal, jadi kita tuh harus punya why-nya, why kita berwirausaha gitu ya.
Nah kalau udah dapet itu harus dapet dulu. Kenapa? Karena kalau nggak dapet why-nya, sebulan 2 bulan berhenti. Iya. Nah sering banget itu mahasiswa, oh udahlah yang penting udah nyoba bisnis, ternyata kok nggak laku-laku ya, oh ya udahlah gitu. Nah why itu penting banget, strong why itu wajib banget kalau di bisnis. Kenapa? Karena terlalu banyak alasan kita untuk berhenti. Iya. Udah mulai kuliah nih, udah deh berhenti aja, fokus kuliah. Kuliah tuh nggak perlu fokus-fokus, yang penting diikuti semua aturannya ya. Justru kita harus banyak pengalaman selama kuliah. Penting banget itu karena experience yang membentuk kita gitu ya. Soft skill itu bukan didapat di bangku kuliah, tapi di kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau mau mulai bisnis ada 2 alurnya ya. Kita bisa mulai dari pasar, apa sih yang dibutuhkan sama orang lain gitu ya. Ada masalah apa nih, ada yang lebih lagi tren apa gitu ya. Atau mulai dari diri kita bisa bikin apa gitu. Contoh ada alumni yang pinter bikin puding, ini kan mulainya dari dia ya, karena dia bisa bikin puding, dia jualan puding dia 5 tahun yang lalu sama puding dia yang saya nikmati minggu lalu, itu sudah beda banget. Udah keren banget, packagingnya udah oke, harganya juga udah nggak main-main, sampai hitungan ratusan ribu dan sold out setiap hari. Jadi bisa mulai dari apa yang dibutuhkan orang, kita carikan solusinya, atau apa yang kita bisa berikan ke pasar, kita cari orang yang memerlukan itu gitu. Jadi 2 hal itu. Nah kemudian kita udah milih misalnya, oke, saya pinter bikin makanan misalnya, kemudian terkendala modal, jangan pernah jadikan modal sebagai alasan. Iya, benar sekali. Bener banget. Ini dengkul, kalau ditukar 200 juta nggak mau kan Mbak Ismi ya. Jadi cukup dengan apa yang ada di kita, itu udah modal banget. Tuhan itu tidak ada menciptakan satu orang pun dengan sia-sia. Semua orang punya keunikannya masing-masing. Tugas kita tuh menemukan who am I gitu ya. Apa maksud Tuhan menciptakan aku? Kalau ada yang ngomong aku tuh biasa-biasa aja orangnya, aku nggak pede, udah deh, nggak boleh ya. Insecure duluan. Iya, jadi mulai dari kenapa ya aku ada di dunia ini? Pasti ada maksud Tuhan gitu. Entah jadi dokter, jadi pengacara, jadi apa, itu kita yang menentukan dengan mengenali diri kita. Nah itu, setelah kita tahu apa kita, modal tuh jadi nggak penting Mbak Ismi. Karena di luar sana banyak sekali orang yang dananya nganggur, gitu ya. Dan kita ketemu sama mereka kalau kita udah firm sama produk atau jasanya gitu ya. Jadi modal mah harusnya, walaupun modal itu penting, tapi modal itu insya Allah akan datang dengan sendirinya. Beneran, ini banyak banget kisah. Asal usahanya yang mungkin dari diri kita sendiri. Usahanya. Kemudian saya bahkan beberapa kali pernah bantu ya modal kecil-kecilan gitu ya, 5 juta, 10 juta. Kalau saya firm sama produknya, ini produk keren banget, saya ikut modal ya, saya bilang 5 juta gitu. Dulu. Nanti kalau dia udah ini mau kembaliin modalnya, jadi dia nggak usah bagi hasil gitu. Kalau saya masih nanam modal, masih ada bagi hasil. Jadi intinya gitu. Dengkul ini sudah luar biasa, mata, masya Allah, subhanallah, itu yang penting sih. Yang penting kenali diri, siapa kita, apa keunikan kita, apa kemampuan kita, dan itu yang coba kita jual. Nah, berarti yang paling penting adalah usaha dari diri sendiri, terus bagaimana kita kreatif menciptakan ide usaha sebelum memulai bisnis. Jadi nggak perlu nih kita punya modal dulu, yang penting punya sesuatu yang apa sih yang mau kita jual, apa sih yang mau kita jadikan wirausaha, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin menjadi salah satu ketakutan juga bagi mungkin teman-teman mahasiswa yang mau memulai wirausaha itu terkait produk Bu, karena kebanyakan mereka pasti kalau misalnya mungkin sudah punya ide jualan masker misal, tapi keburu kepikiran begini Bu, kayak oh iya aku bukan nggak laku, tapi teman saya ada juga yang jualan masker, takutnya terus teman saya juga sudah lebih duluan lagi jualan masker, masa saya jualan masker lagi, terus apa dong, aku nggak ada ide lagi gitu. Nah itu seperti apa Bu? Jadi memang nggak enak ya jadi follower gitu ya, maksudnya jadi yang kedua atau yang ketiga gitu ya, harus jadi yang pertama. Iya dong. Jadi gini, kita itu yang membedakan
wirausahawan dengan yang lain itu adalah kepekaannya. Ya, jadi wirausahawan sukses itu pasti peka terhadap apa yang menjadi masalah. Nah, peka itu dilatih. Jadi gini, kalau saya sih latihannya dulu ya. Saya tuh selalu berjanji untuk tidak ada sampah di sekitar saya. Waktu kuliah seperti Mbak Ismi tuh, saya mau latih kepekaan gitu ya. Jadi diusahakan untuk selalu berbuat yang terbaik gitu. Kalau ada masalah, kita coba jadi solusinya. Nanti kelamaan kepekaan itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan kepekaan itu adalah apa ya namanya, empati ya kalau bahasa bahasa teorinya tuh empati yang terus terasah itu menjadikan kita orang yang mampu kreatif. Masker, banyak banget penjual masker, tapi kenapa orang tuh perlu masker yang saya buat? Nah, karena kapan itu akan terjadi? Ketika kita peka sampai sedetailnya dengan kenyamanan orang ketika pakai masker. Kalau jualannya sama ya nggak usah. Iya. Ya, karena itu namanya berperang tanpa peluru, tanpa senjata gitu ya. Ya pokoknya inilah terserah mau beli atau enggak boleh gitu. Jadi kita kalau jualan harus punya value produk kita. Value itu adalah sesuatu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Gimana supaya kita pinter bikin value? Peka tadi, empati. Nah, semakin sering kita latih itu dulu. Apalagi buat yang baru nih ya, 2021, 2020, asah itu kepekaan. Dengan sendirinya nanti kita jadi mahir. Minggu lalu saya ketemu, kan ada pelatihan di Dinas Perindustrian. Minggu lalu saya ketemu dengan ibu-ibu. Mungkin ada sekitar 5 ibu-ibu gitu ya yang bikin masker di Samarinda waktu pelatihan itu. Ada satu ibu yang maskernya tuh enak sekali, saya sampai borong ya. Karena itu dia bilang, Bu, saya coba, saya liatin lagi, coba lagi, liatin lagi sampai talinya, sampai supaya itu fit gitu loh, nggak ada kerutan dan lain sebagainya. Subhanallah, dia jual masker satu bijinya 25.000 dan diborong habis. Kenapa? Karena masker dia beda. Kenapa bisa beda? Karena dia empati. Gimana ya supaya enak banget? Karena memang ada sesuatu yang menarik di produknya ya Bu ya. Jadi itu namanya value, sesuatu yang menarik itu namanya value. Value itu yang membuat adalah si owner itu bisa menciptakan value kalau dia orangnya peka. Gitu. Jadi asah aja dulu itu penting banget. Nah, untuk ini Bu, mungkin kan banyak nih mahasiswa sudah memulai berwirausaha, sudah memiliki produk, tapi kebanyakan masalah di teman-teman mahasiswa mungkin yang sudah memulai wirausaha, mereka itu kebanyakan tidak konsisten dalam berwirausaha. Dan mungkin pada saat ini lagi musim masker nih, jualan masker, tapi lama-lama sepi nih Bu, terus akhirnya ganti jualan lagi. Nah itu apakah teknik wirausaha seperti itu maksudnya bagus untuk diterapkan dengan ganti-ganti produk, karena memang kadang-kadang menyesuaikan dengan keadaan kan Bu, kayak misalnya hari ini musim masker, besok musim ini jadi ganti lagi gitu, itu seperti apa Bu? Saya langsung mau ngambil contoh dulu ya. Tahu Mas Tumin ya? Oh iya. Mas Tumin di Samarinda. Waktu musim geprek, dia jualan geprek. Tapi tetap brandnya Mas Tumin. Sekarang kulit, nasi kulit, barusan tadi siang saya makan nasi kulit Mas Tumin. Yang geprek yang tadinya brandingnya geprek mati semua sekarang. Coba lihat, nggak ada geprek A, B, C yang dulu sangat terkenal sekarang mati. Karena yang di branding adalah produknya. Sedangkan Mas Tumin yang di branding adalah namanya dia, tokonya. Itu kalau kita jualan kuliner ya, karena kuliner tuh up and down banget. Apalagi Samarinda, ini banget cepat banget ya. Nah, itu saran saya, branding tempat kita. Apalagi kalau jualan hijab apa gitu, jangan brandnya yang kita jual, brand itu turun. Pernah ada satu kisah temen ya, dia jualan hijab Dian Pelangi, beberapa tahun yang lalu. Dian Pelangi turun, tutup tokonya, tiga toko langsung tutup. Kan kita nggak pengen kayak gitu ya. Jadi tokonya atau tempatnya yang di branding. Nah, menyikapi mahasiswa yang ganti-ganti produk, it's okay, nggak masalah sama sekali. Saya pun dulu kayak gitu, ganti-ganti produk. Musim Valentine dulu 12 Februari, 12 ya?
14 14 ya? Februari. Itu saya jualan kado atau buat ini. Oh iya, buat itu waktu kuliah. Nanti musim KRS-an saya jualan jasa KRS-an. Nanti musim pokoknya itu saya dulu waktu kuliah. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi itu proses dinikmatin. Sampai suatu saat kita akan ketemu produk yang kita akan bela habis-habisan. Nah, jadi jangan terlalu baper sama bisnis. Kalau bisnisnya harus berakhir ya berakhir aja. Hitung 1 jatah gagal sudah aku lewati, 2 jatah gagal alhamdulillah, harusnya gitu. Sampai nanti ketemu dengan produk yang memang kita benar-benar pegang gitu dan itu diperjuangkan. Jadi gini ya, pengusaha itu pasti pernah gagal. Pengusaha itu tidak rata-rata tidak sukses di bisnis pertama, kedua, jadi nggak usah baper, biasa aja. Sampai nanti kita dijodohkan ya sama Tuhan dengan produk atau jasa yang memang jadi milik kita. Iya, gitu, dan layak diperjuangkan. Sampai jadi perusahaan, sampai IPO, sampai punya 1000 karyawan, masya Allah. Jadi jalani aja, sama kayak tema hari ini ya. Pokoknya wirausaha, mulai aja dulu. Yang nggak boleh itu adalah dipikirin terus sampai semester 5 masih dipikir bisnisnya. Iya, karena kebanyakan memang banyak kan mahasiswa atau mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin plannya sudah banyak nih Bu, sudah banyak sekali yang di list. Oh, hari ini aku mau jualan ini yang dipersiapkan, tapi ternyata ini cuma sekedar niat doang dan usahanya nggak ada karena banyak sekali kecemasan yang ada di pikiran, jadi membuat oh ya udahlah nanti aja wirausahanya seperti itu. Ada alumni kita yang ketika dia kuliah itu dia jualan keripik ke kelas-kelas, saya masih ingat banget. Dan dia harus berwirausaha waktu itu karena dia nggak punya biaya untuk hidupnya. Sekarang dia punya bisnis dengan 1000 reseller. Jadi bisa bayangin ya, keripik ketika kuliah menghantarkan dia mampu mengelola sampai 1000 reseller. Jadi mulai aja dulu. Kita nggak pernah tahu yang mana yang akan menjadi maisha atau penghasilan utama nanti. Segera habiskan jatah gagalnya. Kalau bisa gagalnya waktu kuliah aja, karena mahasiswa gagal berbisnis masih nggak masalah. Kalau nanti sudah punya mertua, susah itu ya bisa di. Karena kalau mahasiswa kan mungkin ini ya Bu ya, waktunya masih terbagi-bagi nih buat berbisnis. Jadi ya anggap saja masih belajar berwirausaha juga. Nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah baru itu jenjang lebih seriusnya. Seperti itu ya. Yang penting mulai aja dulu, segera lakukan. Habis itu punya mentor sih. Yang paling penting punya mentor. Saya sih bersedia ya jadi mentor. Karena niat saya di awal tuh ya di Mula Warman, saya pingin menjadi bagian dari 1000 wirausahawan di Universitas Mula Warman. Jadi saya nggak pernah tinggalkan Universitas Mula Warman, UPT Perkasa, KMMI, KBMI, saya selalu ada di situ sesibuk apapun. Karena 1000 wirausahawan dari Universitas Mula Warman itu harus kudu. Iya, waktu itu saya sempat melihat Ibu Vina gitu ya? menjadi pemateri di KMMI. Itu menarik sekali sih Ibu. Nah, kembali lagi untuk masalah tadi Bu, kan tidak masalah kita berwirausaha dengan ganti-ganti produk, dan poin utamanya itu adalah bagaimana kita mempertahankan nama branding kita. Nah, itu mungkin dari Ibu Vina sendiri ada tips mungkin yang gimana sih supaya nama kita nih terus di level yang mungkin segini atau kalau bisa lebih naik lagi dan tetap dipercaya orang seperti apa? Personal branding, nggak ada kudu ya. Kalau di bisnis itu ada namanya personal business canvas. Kita pengen dikenal sebagai apa sih? Kita pengen dikenang sebagai apa? Itu mulainya dari sekarang gitu. Jadi bahkan LPDP seleksi beasiswa untuk S2 itu yang diminta itu adalah link sosial media. Jadi sosial media itu sebenarnya juga branding kita ya. Kalau tipsnya sih jadi diri sendiri gitu. Karena saya banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha dengan berbagai macam karakter dan semuanya sukses. Ketika saya amati lagi, mereka benar-benar jadi diri sendiri. Yang fun dengan musiknya dapat dari situ. Bahkan dari game online ada yang punya sampai ratusan juta gitu. Jadi diri sendiri, selama tidak melanggar aturan Tuhan, jadilah diri sendiri. Karena untuk itu Anda diciptakan mungkin ya. Jadi kenali diri kita. Iya. Nah, berarti
sekarang kan zamannya memanfaatkan sosial media kan Bu ya, mulai dari branding, pemasaran itu kan semuanya pakai sosial media. Nah, ada satu permasalahan yang mungkin akhir-akhir ini sering saya baca Bu di sosial media terkait banyak yang mahasiswa atau mungkin teman-teman di luar sana takut untuk memulai bisnis menggunakan akun pribadi karena takutnya dianggap spam. Karena biasanya orang yang berwirausaha menggunakan sosial media kan biasanya suka upload jualan kan Bu di story atau di Instagram dan segala macam, dan kadang ada orang yang berpikiran kayak apa sih ini kok spam, uploadnya jualan terus. Nah, dan sekarang tuh lagi banyak ditakuti seperti itu Bu. Mereka takut untuk promosi di sosial media karena takut dicap seperti itu. Nah, itu seperti apa Bu? Iya, justru saya nggak sarankan ya kalau terus-terusan upload jualan, karena nggak ada orang yang mau dijualin terus, apa dipromoin terus. Termasuk saya nggak suka. Jadi jualan kita itu harus natural, kita harus hadir, humannya harus hadir. Jadi memang sebenarnya sih bukan berarti berpura-pura, branding itu bukan berpura-pura ya, tapi memantaskan diri kita. Contoh, makanan kita lagi enak nih, jangan makanannya aja lihatkan suasana kita juga lagi makan, kita punya teman gitu, kita punya kehidupan gitu ya, itu harus senatural mungkin. Kalau nggak mau pakai akun pribadi, karena memang banyak sih yang menjatuhkan pasaran gitu. Aduh kok kesannya nggak apa ya gitulah. Menurut saya sih ya, ketika kita punya judgement terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak real, itu nggak real Mbak Isma. Karena so what kalau kita terlihat keren di sosial media padahal kita nggak keren. Jadi maksud saya jangan ngikutin judgement yang tidak benar. Tapi kalaupun Anda pingin tetap seperti itu, karena ada mahasiswa saya yang punya bisnis, mahasiswa administrasi bisnis yang punya bisnis, dia tetap elegan di akun pribadinya, tapi dia juga memisahkan akun jualannya. Cuma dua ini terkonek gitu. Memang perlu waktu sih untuk memanagenya, itu pasti. Cuman kalau saya sih yang nggak seneng ribet ya, dulu saya jualannya di akun pribadi semua. Bahkan ada yang waktu itu saya S3 ya Mbak Ismanya lagi di Malang, ngomongnya ini mahasiswa S3 kok jualan-jualan seperti ini. Saya bilang bodoh amat, mereka nggak kasih saya makan, saya pengen target saya tercapai, omset 20 juta sebulan tercapai, omset 15 juta sebulan tercapai. Jadi saya nge-set goal, terus saya coba pakai sosial media untuk mencapai goal. Jadi gini ya, jangan ikuti stereotip yang nggak benar itu gitu. Karena kalau Anda sukses, kita yang nikmati. Karena kalau kita melewati tangga menjadi wirausahawan sukses itu, nikmatnya kita kok yang rasain. Udah ada contohnya ya, mahasiswa yang punya penghasilan sampai 100 juta ada di bisnis ini ya, di FISIP ya, ada beberapa bahkan bukan hanya jurusan administrasi bisnis loh. Anak IP ada, anak Ilkom ada, itu yang saya tahu ya, anak AM juga ada, omsetnya sampai 100 juta. Kenapa? Kalau lihat dari sosial medianya nggak ada brandingan, nggak ada yang namanya sok cool gitu, nggak usah ya. Yang penting kita melewati tangga-tangga, proses-proses yang harus memang kita lewati sebelum kita sukses. Tidak ada sukses yang instan. Sukses itu semua berproses. Karena sukses itu adalah milik orang yang mau berproses. Karena hakikat sukses itu di prosesnya. Ketika kita sampai kepada tujuan suksesnya itu, pada saat itu sebenarnya kita akan merasa lagi kita belum sukses. Jadi sukses itu di prosesnya. Kenikmatan menjalani proses itulah yang sukses sejati, menurut saya ya. Nah itu tadi sebuah tips dari Bu Vina. Kalau bisa jangan terlalu mendengarkan netizen ya Bu ya, karena memang zaman sekarang netizen tuh komentarnya sangat bikin sakit hati sekali, bahkan kadang bikin kita insecure. Jadi kalau kita mau mulai kegiatan tuh kayak ya ampun kepikiran dulu seperti itu. Dan tadi juga banyak sekali dijelaskan oleh Bu Vina terkait bagaimana sih kita memulai berwirausaha. Nggak perlu modal, yang penting kita ada ide, ada usaha, yang penting dari kita ada niat, ada planning dan segala macam seperti itu ya Bu. Yang paling penting juga temukan partner ya. Oke. Bisnis itu perlu
perlu lingkungan, perlu komunitas supaya kita ketika down ada yang nolongin. Oke. Dan itu saya rasain banget. Saya sih nggak pernah bisnis sendirian. Bisnis pasti berpartner karena enak gitu. Kita makhluk sosial, apalagi yang perempuan ya. Seneng banget kalau kita punya teman sharing dan lain sebagainya. Oke, berarti ini satu pertanyaan saya lagi, Bu. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan partner yang mungkin bisa diajak kerjasama dengan satu tujuan dengan baik gitu? Karena banyak sekali mungkin kita mau berwirausaha nih, mau ngajakin teman, tapi ternyata kadang-kadang teman ini sudah satu pemikiran, tapi ternyata di tengah jalan ini yang satunya nggak sesuai. Nggak sesuai, terus nggak konsisten seperti itu. Akhirnya kita terpaksa harus jalan sendiri. Nah, itu seperti apa? Jalan sendiri itu proses, Mbak Isma. Jadi beberapa mahasiswa yang berpartner di awal sampai pernah ada yang kelahi gitu ya, dan saya di tengahnya gitu ya. Nggak usah baper, kalau memang harus pisah aja. Biasa banget di bisnis itu, makanya perlu legal seperti tanda tangan berdua gitu ya, bahwa dan ada klausul misalnya, ini kalau udah serius ya bisnisnya, misalnya saling kumpul modal 5 juta atau 2 juta itu harus ada tertulis. Apabila di kemudian hari itu harus ada klausulnya. Cuma di awal menurut saya jangan cari partner, tapi kita nanti akan menemukan partner. Beda ya, kalau mencari itu kita kayak mau nggak partneran sama aku, yuk kita, nggak usah. Jadi kadang-kadang kita mulainya memang sendiri. Nanti lama kelamaan ada orang yang seperti mahasiswa yang tadi saya ceritakan yang sudah alumni ya, angkatan 2012, sekarang dia punya 1000 reseller. Nah itu dia pertamanya bawa keripik sendiri. Nah lama kelamaan ada juga kelas sebelah, kamu mau nggak jadi rekan saya gitu. Terus gimana kalau kita lebarkan sayap ke Vekon, jualan keripik di Vekon juga, jadi punya partner juga lagi. Gitu ya. Jadi temukan dalam prosesnya. Rata-rata kalau joinan di awal gitu sih biasanya bubar. Maksudnya kalau janjian gitu ya, jalan aja dulu, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Makanya fungsi mentor penting banget. Ya, fungsi mentor itu untuk memberi arahan ya, sebaiknya begini. Sebagian mahasiswa biasanya mengurungkan niatnya untuk berwirausaha karena produknya dinilai remeh. Kayak jualan cuman masker gitu ya, jualan cuman keripik. Itu mental block, Mbak Isma. Nggak ada yang besar kalau nggak dimulai dari kecil. Ya, jadi kita yang punya persepsi bahwa itu kecil, padahal yang kecil itu yang menolong. Ada teman belum sarapan pagi karena kita bawa keripik, bawa mihun, jadinya menolong. Itu pahala loh. Ya, jadi jangan pernah nganggap itu kecil, karena dia jadi kecil karena persepsi kita. Padahal itu solusi bagi orang lain. Jadi yang masih insecure mulai bisnis karena bisnisnya remeh, cuman misalnya 5 ribuan misalnya atau berapa gitu, segera hilangkan mental block itu. Karena orang sukses, orang besar mulainya dari yang kecil. Yang penting pede. Yang penting pede dulu. Kecuali kita anaknya Abu Rizal Bakri ya. Masalahnya karena kita bukan anak Abu Rizal Bakri. Kalau itu nggak perlu berwirausaha. Iya. Dan nggak perlu bisnis kecil, bisnisnya langsung besar karena memang brandingnya sudah tinggi. Oke, mungkin itu tadi sudah banyak sekali yang disampaikan kepada Ibu Vina, baik tips memulai berwirausaha, bagaimana kita mencari partner bisnis, terus bagaimana kita menemukan ide-ide kreatif dengan membaca situasi, memanfaatkan lingkungan sekitar, membaca apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, mungkin karena sudah banyak sekali yang Ibu Vina sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sudah menyampaikan. Mungkin setelah podcast ini, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman di luar sana ada mulai sedikit-sedikit niat nih Bu ya, untuk berwirausaha, karena memang kan di kondisi pandemi ini banyak terbatas. Iya, krisis ekonomi juga kan Bu, terus mungkin banyak yang mau mencari kerjaan sampingan susah juga karena memang banyak sekali kan PHK dan segala macam, dan memang
tidak sedikit juga yang orang tua dari mahasiswa sendiri yang gajinya dikurangi seperti apa, dan mungkin dengan wirausaha ini bisa membantu ekonomi, paling tidak buat uang jajan, beli kuota internet buat kuliah ya Bu, seperti itu. Soalnya banyak ya kuota internet ya. Iya Bu, karena sekarang kita online terus, jadi otomatis pemasukan kita harus berjalan terus ya Bu, seperti itu. Nah, mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Vina atas ilmunya, motivasinya. Mungkin sedikit untuk terakhir Bu, Ibu mungkin bisa memberikan motivasi nih kepada teman-teman di luar sana untuk jangan takut berwirausaha gitu dari Ibu. Ada 2 tipe mahasiswa ya, tipe yang ingin bisnis sama tipe yang butuh bisnis. Kalau Anda tipe yang butuh bisnis, mari segera mulai bisnis. Selesaikan mental block Anda, karena orang lain tidak bertanggung jawab atas diri Anda, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, bagi teman-teman yang butuh bisnis, yuk lakukan. Mulai aja dulu Ya. Beberapa hal, maksudnya gini, setelah kita mulai pasti masalah akan dihadapi banyak. Tapi pada saat itulah kita membuka jalan-jalan kita menuju lebih ke atas lagi. Segera dimulai, cari mentor, cari rekan bisnis, cari partner, dan insya Allah gini, kalau kita mau kaya dari pekerjaan sebagai pegawai negeri misalnya ya, jangan. Ya, karena pasti ada yang salah di sana. Karena memang zaman sekarang itu bukan zaman sekarang sih Bu, dari dulu tuh masih banyak Bu mindset kayak lulus kuliah tuh harus jadi PNS, harus menjadi pegawai seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi mengubah mindset kita ya Bu ya, untuk beralih menjadi seorang wirausaha. Betul. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang kaya dari pegawai itu tidak mungkin. Jadi sebaiknya berwirausaha, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di wirausaha. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Vina atas kasih, motivasinya. Semoga seneng kita banget, semua setelah ini bisa menjadi wirausaha yang sukses. Amin ya Bu ya. Amin, Mungkin amin. Ibu Vina bisa mendoakan nih semua teman-teman mahasiswa lulus menjadi sarjana, bisa menjadi wirausaha, punya bisnis yang besar. Amin. Amin. Semoga juga bisa juga membuka lapangan pekerjaan juga kan Bu ya, selain bermanfaat untuk diri, bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk podcast pada episode 9 kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Isma. Terima kasih Bu.